Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana nak, jelas kedengaran suara saya? Ya, Bu, jelas. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari menjelang siang ini kita masih sempat laksanakan pembelajaran meskipun masih secara daring. Kalian ada di sekolah, saya ada di suatu tempat berhubung karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Mudah-mudahan anak-anakku mengerti, melihat dari background yang saya pakai, untuk tentu anakku sudah paham saya berada di mana, dan itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, ya. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, nanti kalau misalnya guru piketnya keliling untuk mengabsen guru-guru yang hadir mengajar, tolong diinformasikan bahwa untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kita belajar lewat Zoom, dan kalian tetap ada di sekolah. Nanti disampaikan seperti itu, nak, ya, sama gurunya yang bertanya apakah kalian sudah belajar atau belum. Dan juga nanti saya akan share ke grup video Zoom yang kita rekam ini. Baik, untuk materi kita di pembelajaran kali ini, saya akan share screen. Anak-anakku bisa nanti lihat di video yang akan saya kirim. Makanya pada saat aktif rekaman seperti ini, anak-anakku jangan matikan kameranya karena itu tidak terekam nantinya, ya. Kalau tidak aktif kameranya, yang nampak itu hanya hitam saja, tidak ada wajah, tidak ada nama yang tertulis di situ, jadi tidak terekam. Baik, saya akan share screen materi kita pada saat ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa belajar dengan baik. Seperti halnya pembelajaran kita yang lalu-lalu selama masa pandemi, tetap kita belajar seperti itu, dan videonya nanti tetap saya akan share ke grup video pembelajarannya. Jadi nanti kalian bisa lihat, oh wajahku seperti ini tadi waktu kita belajar. Saya tadi seperti ini waktu kita belajar. Itu yang di belakang sana, Pak Dia. Yang di belakang sana di tembok Pak Dia, siapa itu yang tidak belajar kah itu? Pak Dia, siapa itu? Belajar, Dina? Oh iya, oke. Baik. Itu mungkin Tumi juga kapan itu, Bu? Zoom. Saya akan share screen-nya, ya, materi kita. Kenapa ini yang tampil? Maaf, salah. Kita ulang dulu. Oke, ini yang benar, ya. Untuk materi kita pada pertemuan ini, kita masuk pada bab 3. Kita cari dulu. Ya, ini bab 3. Ini Usman belajar tatap muka atau belajar di rumahnya? Usman? Ya, ini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, berkisar di bab 3 tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Nah, di judul yang kita akan bahas ini ada beberapa kata yang perlu kita analisa, ada beberapa kata yang perlu kita maknai, dan harus tahu apa makna yang terkandung pada setiap kata tersebut
sehingga nantinya menjadi jalan kita untuk menggapai keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini judul kita di bab 3 adalah menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Setiap orang akan mengimpikan yang namanya keberkahan hidup. Nah, tinggal sekarang keberkahan itu kita raih dengan jalan apa? Ya, itu pertanyaan pada diri kita masing-masing sebagai umat Islam untuk memperoleh berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan di dunia yang serba sementara ini. Bagaimana caranya kita memperoleh keberkahan hidup itu? Adakah jalan yang menjadi petunjuk bagi kita untuk mencapai keberkahan hidup? Tentunya hal ini terjawab semua di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Banyak cara yang akan kita lakukan, banyak cara yang kita laksanakan, banyak tingkah laku, sikap yang harus kita lakukan yang menjadi karakter pada diri kita sehingga keberkahan itu dapat kita raih dengan cara memiliki sifat-sifat yang menjadi panutan kita, terutama sifat-sifat yang terdapat pada diri Rasulullah SAW yang sudah dijelaskan dalam ayat dan maupun sudah dijelaskan dalam hadis. Nah, sekarang salah satu cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah dalam bab 3 ini, salah satu caranya menggapai keberkahan hidup itu dengan bersikap jujur dalam bermuamalah. Jadi intinya sikap jujur. Jujur bagaimana artinya jujur? Tentu kalian sudah ketahui masing-masing bahwa jujur sebenarnya seperti ini. Sudah pernah saya jelaskan kayaknya di bab 2 tentang apa itu pengertian jujur. Dalam hidup kita harus senantiasa menampakkan atau menunjukkan yang namanya sikap jujur. Nah, kembali apa pengertian dari jujur itu sendiri? Nah, siapa yang bisa kasih pengertian? Nah, siapa? Coba Pak Dia, bisa? Ya, saya tidak terlalu berlama-lama di sini, Nak ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Saya langsung saja. Jujur yang dimaksud di sini adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Perkataan kita, perbuatan kita itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan lain mulut, lain di hati, janganlah yang diucapkan, lain juga yang kita perbuat. Nah, sikap jujur yang dikehendaki dalam bab ini adalah bagaimana kita berperilaku jujur, bertingkah laku jujur dalam bermuamalah, dalam berhubungan sosial, kemasyarakatan, dalam berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, di lingkungan masyarakat lainnya, itu senantiasa kita harus memiliki sifat yang namanya jujur. Jujur dalam hati kalian itu sebenarnya sudah tahu bahwa oh ini jujur, tapi terkadang kita masih menampakkan sifat atau tingkah laku yang tidak jujur. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa bisa berbuat seperti itu? Kenapa kita sering tidak berbuat jujur? Apa yang menyebabkan kita sering tidak jujur? Padahal sebenarnya dalam tuntunan agama kita sudah tahu. Dalam hati kecil kita sudah tahu bahwa sebenarnya ini saya tidak jujur. Kenapa saya lakukan seperti itu? Siapa itu yang aktif mikrofonnya? Tolong dinaktifkan dulu mikrofonnya, Nak. Ya, saya lanjut ya. Nah, jadi itu bayangan pengertian jujur yang saya ungkapkan. Tinggal kalian introspeksi diri masing-masing. Apakah kalian akan bisa menggapai keberkahan hidup dengan sikap jujur yang kalian miliki atau tidak? Itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Anak-anakku sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tahu pengertian jujur, sudah tahu bahwa jujur itu merupakan salah satu jalan untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup. Nah, sekarang apa sih itu keberkahan hidup? Nah, bagaimana pengertian dari keberkahan hidup itu menurut kalian? Keberkahan hidup yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya kita bertingkah laku, kita bersikap itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Usahakan setiap tingkah laku kita itu mendapat pahala dinilai ibadah di sisi Allah sehingga
Allah memberikan ridhanya, Allah memberikan berkahnya kepada kita sehingga nantinya kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Usahakan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan itu senantiasa mendapat rahmat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi bekal kita nantinya untuk menghadapi kehidupan akhirat yang merupakan tujuan kita, tujuan hidup kita selanjutnya. Nah, sekarang langsung saja pada materi kita di bab 3. Di bab 3 ini ada 2 hadis yang akan kita pelajari yang menyangkut tentang sikap jujur itu. Hadis pertama dari riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Dan yang kedua adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ini nantinya untuk pertemuan tatap muka saya akan suruh untuk baca dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian diartikan, karena itu sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran kita, tujuan dari materi kita, bagaimana anak-anakku bisa menghafal dari hadis ini, 2 hadis ini. Hadisnya pendek-pendek. Ini kalau dilihat di layar ini itu cuma 1,5 baris. Ada sanadnya, kalau matannya isi hadisnya itu cuma 1 baris, sanadnya setengah baris. Sanadnya itu apa? Orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada orang yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah. Nah, ini lihat, perhatikan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bacaannya. Nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan suruh baca satu persatu. Setelah dibaca, selanjutnya akan dikasih tugas untuk menghafal hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Rasulillah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarat tujari innakum qad wallaitum amran halakat bihil umamus